Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi berjudul distribusi database. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Silva Ika Angira dengan NIM 2001010024 dari jurusan Ilmu Komputer Universitas Bumi Gora. Baik, pada slide pertama saya akan menjelaskan pengertian dari distribusi database. Nah, apa sih yang dimaksud dengan distribusi database? Distribusi database adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk mempercepat pemrosesan data dan meningkatkan ketersediaan sistem basis data. Distribusi database melibatkan penyebaran data di antara beberapa node atau server database yang terhubung melalui jaringan komputer. Setiap node dalam distribusi database bertanggung jawab untuk menyimpan sebagian data secara lokal. Dengan cara ini, beban kerja dapat dibagi secara merata di antara node-node tersebut, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja dan skalabilitas sistem. Slide berikutnya ada sifat distribusi database. Nah, sifat dari distribusi database ini ada 6. Yang pertama, pemecahan data. Kedua, replikasi data. Ketiga, transparansi lokasi. Keempat, konsistensi data. Kelima, skalabilitas. Keenam, ketergantungan jaringan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pemecahan data. Pemecahan data adalah proses membagi data ke dalam subset yang lebih kecil dan mendistribusikannya di antara beberapa node atau server. Ini dilakukan untuk membagi beban kerja dan memungkinkan pemrosesan paralel. Yang kedua ada replikasi data. Replikasi data adalah proses membuat salinan data dan mendistribusikannya ke beberapa node dalam distribusi database. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketersediaan data dan memungkinkan akses cepat terhadap data. Ketiga, transparansi lokasi. Transparansi lokasi adalah sifat yang memungkinkan pengguna atau aplikasi untuk mengakses data secara transparansi tanpa harus mengetahui di mana data sebenarnya berada dalam distribusi database. Keempat, ada konsistensi data. Konsistensi adalah sifat yang penting dalam distribusi database. Ini mengacu pada keadaan di mana setiap replika data memiliki nilai yang sama pada titik waktu tertentu. Kelima, ada skalabilitas. Skalabilitas adalah kemampuan sistem distribusi database untuk menangani pertumbuhan yang cepat dalam ukuran data atau beban kerja. Yang keenam ada ketergantungan jaringan. Nah, yang dimaksud dengan ketergantungan jaringan adalah distribusi database yang tergantung pada ketersediaan dan kinerja jaringan. Baik, slide selanjutnya ada contoh dari distribusi database. Yang pertama ada partitioning, yang kedua ada replication, yang ketiga ada hybrid. Nah, yang pertama ada partitioning yang dapat memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan menyimpannya di server terpisah. Kemudian ada replication. Nah, replication dapat menyimpan salinan data di beberapa server untuk ketersediaan dan kinerja. Selanjutnya hybrid. Nah, fungsinya itu untuk kombinasi dari strategi, partisi, dan replikasi untuk keuntungan tertentu. Baik, saya akan menjelaskan slide berikutnya. Nah, di sini merupakan tujuan-tujuan dari distribusi database. Di sini ada 3 tujuan. Ini merupakan tujuan utama. Yang pertama, kinerja tinggi. Kedua, ketersediaan yang tinggi. Yang ketiga, skalabilitas. Nah, kinerja tinggi adalah salah satu tujuan utama dari distribusi database untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Yang kedua, ketersediaan yang tinggi. Distribusi database bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data.
Yang ketiga adalah skalabilitas. Nah, tujuan ini merupakan salah satu tujuan utama distribusi database untuk memberikan skalabilitas yang baik. Nah, pada slide selanjutnya ada struktur distribusi database. Yang pertama, struktur distribusi database mencakup organisasi dan hubungan antara komponen-komponen yang terlibat dalam distribusi data. Nah, berikut adalah contoh-contoh komponen yang umum ditemukan pada struktur distribusi database. Yang pertama, node, kedua, partisi data, ketiga, replikasi data, keempat, koordinator, kelima, protokol komunikasi, keenam, manajemen metadata. Di sini pun ada juga dari ciri-ciri distribusi database. Di sini merupakan ada 6 ciri dari distribusi database. Yang pertama, penyebaran data. Penyebaran data ini mempunyai ciri utama dari distribusi database. Untuk penyebaran data di antara beberapa node atau lokasi yang berbeda. Selanjutnya yang kedua, redundansi data. Dalam distribusi database, data seringkali direplikasi di beberapa node untuk meningkatkan ketersediaan dan keandalan. Yang ketiga, ada konsistensi data. Dalam distribusi database, menjaga konsistensi data menjadi tantangan yang penting. Konsistensi data merujuk pada keadaan di mana semua salinan data yang direplikasi di berbagai node tetap sinkron dan memiliki nilai yang sama. Yang keempat, skalabilitas. Distribusi database memungkinkan sistem untuk secara efisien mengatasi peningkatan beban kerja dan volume data. Yang kelima, ada akses jaringan. Dalam distribusi database, akses jaringan memainkan peran penting karena data terbesar di dalam data. Yang keenam, ataupun yang terakhir, ada koordinasi dan sinkronisasi. Nah, koordinasi ini dan sinkronisasi merupakan node-node harus berkomunikasi dan bekerja sama untuk menjaga konsistensi data, memastikan pembaruan data yang terkoordinasi, dan mengelola transaksi secara terdistribusi. Baik, selanjutnya ada tantangan dari distribusi database. Nah, di sini merupakan tantangan dari distribusi database. 3 tantangannya adalah keseragaman data. Yang kedua adalah kompleksitas pengelolaan. Yang ketiga adalah komunikasi jaringan. Nah, yang dimaksud dengan keseragaman data adalah keseragaman data atau disebut juga sebagai konsistensi data merujuk pada kondisi di mana data yang ada di dalam suatu sistem atau database memiliki format, struktur, dan makna yang seragam dan konsisten. Yang kedua adalah kompleksitas pengelolaan. Nah, yang dimaksud dengan kompleksitas pengelolaan adalah salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam distribusi database. Ketika data didistribusikan di antara beberapa node atau lokasi, pengelolaan data menjadi lebih rumit dan memerlukan upaya yang lebih besar. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di sini kesimpulannya adalah distribusi database adalah pendekatan yang digunakan untuk membagi dan menyimpan data di antara beberapa node atau lokasi yang berbeda dalam sebuah sistem. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, ketersediaan data, dan skalabilitas. Distribusi data melibatkan perorganisasian data, replikasi data, dan koordinasi antara node-node yang terlibat. Di sini juga ada merupakan komponen-komponen yang telah saya sebutkan pada slide sebelumnya. Yang pertama, pengertian dari distribusi database. Yang kedua, sifat-sifat dari distribusi database. Yang ketiga, contoh distribusi database. Keempat, tujuan distribusi database.
kelima, struktur distribusi database, keenam, kompleksitas pengelolaan dan komunikasi. Nah, jadinya dapat disimpulkan distribusi database ini sebuah pendekatan yang kuat antara data-data yang ada di jaringan komputer. Dan juga distribusi database ini dapat mengelola data secara kompleks di dalam lingkungannya dan memiliki skalabilitas yang besar. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.